Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Senang sekali saya Abu Shanum kembali hadir di tengah-tengah Anda. Kali ini kita akan berkenalan. Sebenarnya udah terkenal sih Ustaz ya di Surabaya saja. Sudah nggak asing gitu ya. Iya ya. Oh iya ya. Tapi ini ada yang perlu kita ada yang menarik nih Ustaz. Ya. Kita melihat ini Ustadz sama teman-teman datang ke sini ini ada tulisan menarik ini Albina Project. Oh iya. Nah, ini nanti akan Tahunya kita, dari mana? Dari kaos ya? Dari kaos. Pemirsa, Ustadz Heru ini cukup milenial ya, cukup terkenal di kalangan milenial teman-teman di Surabaya Ustadz ya. Insya Allah. Terutama di kalangan jomblo-lovers sejati. Khususnya akhwat katanya. Akhwat Ustadz. Iya. Jomblowati. Nama beliau yaitu Ustadz Heru Kusuma Hadi. Kita juga pernah beberapa kali podcast bersama beliau, bersama asatidz yang lain dalam kesempatan yang sebelumnya. Dan kali ini beliau sengaja datang ke kota Kediri untuk kemudian berkenalan dengan pemirsa sekalian tentang sebuah program yang beliau bawa namanya Albina Project. Nah ini Ustadz, Albina Project ini apa nih Ustadz? Kita perlu tahu ini Albina ini. Iya, terima kasih Mas Abu Shanum. Ketika di Surabaya ini kan sudah banyak ya teman-teman komunitas dakwah yang luar biasa. Di mana tiap komunitas dakwah di Surabaya tentunya memiliki warna-warni yang tersendiri. Ya. Nah, saya pun juga menjadi pembina komunitas satu, misal Surabaya Hijrah. Ya. Yang kedua, saya juga pembina komunitas MOVE dan beberapa komunitas yang lain. Udah banyak nih Ustadz? Ya, adalah. Ada sih kurang lebih 3-an. Nah, tapi ini komunitas yang memiliki warna-warni tersendiri. Bahkan di Surabaya itu ada teman-teman yang ternaungi dalam sinergi dakwah, di mana sinergi dakwah ini menaungi beberapa komunitas yang memiliki misi visi sama untuk kemudian i'laan li kalimatillah. Okay. Nah, lalu kenapa kemudian muncul Albina Project ini? Sebenarnya Albina Project ini kita ambil dari sebuah istilah yang menjadi makna esensialnya, yaitu dari kata albina. Nah, kalau albina pernah mendengar nggak, Mas Abu Shanum, kata albina gitu, pernah dengar nggak? Bagi saya ini termasuk baru nih Ustadz. Iya, kami juga cek ternyata juga sedikit ada nama albina di Google. Tahu kita itu albino. Albino ya. Ya albino ya. Albino itu Nah, albina ini sebenarnya dari kata kolbina ya atau kulubina gitu. Cuma kita menggunakan istilah lahja atau pelafatan orang-orang Mesir yang nggak bisa mengucapkan huruf qaf, akhirnya harus diganti huruf hamzah. Oh. Seharusnya kolbina atau kulubina kemudian menjadi albina. Gitu. Jadi artinya adalah hati-hati kami atau hati-hati yang kami kemudian terpaut, terikat kemudian di dalamnya. Nah, kemudian yang kedua project. Karena saya sudah berada di komunitas-komunitas dakwah, tentunya kalau kemudian saya memiliki komunitas lain, bagi saya sudah terlalu banyak, gitu. Jadi itu pun yang komunitas yang saat ini saya berkecimpung di beberapa komunitas itu pun latar belakangnya berbeda-beda. Ada yang memang anak-anak hijrah, pemuda. Ada yang kemudian pengusaha yang sudah yang umurnya bukan muda lagi. Nah, yang pengusaha ini namanya apa Ustaz? Ada kemudian saya masuk di teman-teman titik balik. Oh, titik gitu. Nah, dari beberapa komunitas-komunitas yang saya kemudian berkecimpung di dalamnya, saya kemudian mendapati ada sesuatu yang passion saya yang belum di cover oleh komunitas-komunitas tersebut. Maka kita menyebutnya project. Agar kita bisa bersinergi, kita kemudian bisa selaras dengan seluruh komunitas-komunitas yang ada ataukah bahkan masjid ataupun yang lainnya. Sehingga Albina Project ini muncul bukan hanya dimiliki oleh komunitas tertentu atau dimiliki oleh seorang tertentu, kita ingin mencoba mensinergikan kesemuaan, maka kita sebutnya itu Albina Family. Kalau kita untuk member, untuk teman-teman yang kemudian bergabung, ada yang bergabung di internal, ada yang kemudian eksternal. Nah, pada wilayah ini kita semuanya menyebut adalah Albina Family.
Ya, jadi kita tidak ingin mengoverlapping dengan semua teman-teman komunitas dakwah yang sudah ada, bahkan program-program kami pun itu tidak overlapping dengan program dari teman-teman komunitas yang sudah ada di Surabaya. Nah, berarti Albina ini untuk segmennya sendiri Ustaz, itu menyasar kemana? Dari segi usia ya? Jadi kita sebenarnya usianya ya segmennya hampir semuanya. Hampir semuanya. Ya karena bagi kami dakwah itu ya siapa yang membutuhkan itulah kemudian kita coba ambil perannya di dalam itu. Baik anak muda, kemudian bahkan TK SD pun kita juga akan masuk. Kenapa? Karena di Albina Project ini tidak hanya ada saya, tapi juga ada asatid yang lain. Di mana asatid yang lain ini memiliki kapabilitas keilmuan masing-masing. Concernnya ada namanya Ustadz Oktav Fauzi LC. Beliau lebih di bidang fikih dan bahasa Arab. Pokoknya ngelontok lah semuanya itu beliau. Ada namanya Ustadz Eko Arianto. Beliau ini di wilayah parenting karena beliau seorang trainer yang sudah melalang buana di Indonesia. Jadi kalau kita bilang proyeknya ya kalau untuk anak TK SD ya kita juga mengcover ada Ustadz Eko yang di wilayah parenting. Ada Ustadz Oktav di wilayah ini, kemudian saya di wilayah ini. Jadi kita kalau dibilang segmen ya menyasar semuanya. Bahkan kita sedang mencoba untuk bekerja sama membuat sebuah sekolah ini. Alhamdulillah dekat sini juga di daerah Malang. Jadi ada kemungkinan ada lahan, ada lahan di situ yang insya Allah kita mencoba untuk membuat sebuah sekolah yang bersinergikan semua keilmuan-keilmuan yang memang nanti menunjang untuk kebaikan-kebaikan regenerasi umat Islam ini. Nah, kemudian apa yang membuat Albina Project ini harus diikuti atau harus diikuti programnya Ustadz ya? Kemudian selalu update pemirsa ini supaya yakin akan ikut Albina ini, apa yang menjadi nilai plus? Nah, ini apa yang ditawarkan Ustadz? Jadi kita punya salah satu prinsip supaya kita tidak overlap di Surabaya ataupun sekitarnya untuk sebuah proyek dakwah, maka kita mencoba mengusulkan proyek-proyek yang belum tergarap oleh teman-teman yang lain. Atau bahasa mudahnya kita mencoba sesuatu yang unik tapi itu dibutuhkan. Salah satunya semisal kita pernah membuat program itu perawatan jenazah untuk pemuda. Kenapa kok kita membuat pelatihan perawatan jenazah? Karena banyak inspirasi yang saya dapatkan Mas Abu Syanum, yaitu saya ini kan mengajar di salah satu kampus Katolik. Masya Allah. Nah ternyata teman-teman Katolik itu juga tertarik dengan 4 perawatan jenazah kita. Yang kedua, beberapa kali saya temukan anak-anak muda itu agak horor dengan istilah kematian. Agak horor. Terutama pemuda nih Ustadz ya. Pemuda. Kalau bapak-bapak kan sudah banyak lah masjid-masjid yang mengadakan seperti itu. Tapi pemuda, ya mungkin dia itu oke ya. Tapi kalau sudah menemukan langsung kejadian seperti itu, mereka kemudian takut. Tapi yang menarik itu inspirasinya itu saya terstimulankan dengan ucapan seorang pemuda. Itu yang kemudian ya ibaratnya secara materi dia kaya Mas. Tiba-tiba ngomong ke saya, Ustadz besok materinya talqin. Besok materinya talqin. Padahal itu posisinya di kafe. Biasanya talqin itu kan di masjid gitu ya. Ini di kafe. Dan ya yang bekerja di kafe itu luar biasa, anak muda banget gitu. Kok kaget saya kenapa talqin? Kemudian dia menyampaikan kemarin ibu saya itu sakaratul maut saat wafat. Pas ketika sakaratul maut saya diminta untuk mentalkinnya dan saya tidak bisa Pak Ustadz. Bahkan saya bilang, Ibu kalau saya minta orang mentalkinkan dengan saya bayar puluhan juta, Ibu berkenan nggak? Saya tidak berkenan, saya pingin kamu yang mentalkinkan. Wah, Masya Allah. Akhirnya dari kesimpulan itu kita coba membuat krit perawatan jenazah untuk anak muda dan ternyata antusiasnya Masya Allah. Sudah memang sekali dalam kondisi pandemi offline kita adakan dan alhamdulillah kemudian ada request dari beberapa teman-teman untuk mengadakan pelatihan ini. Jadi ini salah satu contoh program yang kita coba create yang memang belum digarap oleh teman-teman yang lain, khususnya di anak-anak muda seperti itu. Masya Allah, unik sekali nih. Jadi memang kayak hal-hal yang sebenarnya itu sehari-hari ya kita alami, kita saksikan ya. Tapi memang faktanya untuk kasus semacam perawatan jenazah ini regenerasi kita memang terasa sangat kurang nih saat ya. Iya. Rata-rata bahkan kalau di kampung-kampung kita lihat memandikan itu
Masya Allah itu tetangga-tetangga yang bukan mahram ikut masuk, ikut lihat begitu. Padahal nanti kalau ada aibnya kan bahaya. Iya, itu Benar, dia Ustaz. Nah, itu. kemudian ini gimana Ustaz? Kalau ingin ngikuti Albina Project ini bagi teman-teman yang di luar Surabaya atau di teman-teman yang di Surabaya aja, ini markasnya di mana nih, base campnya? Jadi markasnya kita di daerah, kalau kita nyebutnya itu Sepanjang, khususnya di Jalan Gilang. Itu kita memiliki base camp yang insya Allah masih sementara. Kita berharap nanti suatu saat Allah izinkan permanen gitu ya di kota Surabaya. Kemudian teman-teman silahkan berkunjung itu. Pun juga kalau di medsos ya silahkan teman-teman kepoin itu di sementara kita di Instagram yaitu Albina Project. Albina Project. Ya. Ada YouTube-nya juga Ustaz ya? Insya Allah ada YouTube-nya Albina Media Project. Jadi teman-teman kalau pingin untuk mengetahui Albina Project silahkan di subscribe tentunya. Nah ini kalau ingin tanya lebih lanjut untuk kontak personnya Ustaz, Ya. bisa kemana ini? Jadi silakan saja di kontak di DM sementara ya. Oh, DM di ya, DM aja ya. teman-teman Instagram, nanti admin pasti akan membalas. Adminnya orangnya baik sekali. Oh baik sekali. Iya, masih jomblo juga. Kalau ke nomor takutnya di screening ya Ustaz? Iya. Apalagi akhwat. Gitu. Nah ini ada contoh lain nggak Ustaz? Yang mungkin sementara ini tergambar. Satu mungkin contoh lain selain dari project. Jadi yang kedua kita mencoba mengenalkan kitab. Yang sudah jalan itu ada beberapa program ya, seperti pada umumnya dalam artian di sisi keilmuan yang saya miliki pranikah pasti. Kita ada istilahnya itu menggunakan kata AFC, Albina Family Class, itu berbicara program untuk pranikah. Kemudian ada ijab, ikhtiar jodoh by UHK gitu kan. Wah, keren. Jadi kita Istilah-istilahnya keren. membantu teman-teman ya. Salah satunya kita juga ke Pare sedang membantu teman-teman Albina juga untuk kemudian berproses ta'aruf ini. Wah, keren. Semoga setelah ngobrol sama Mas Abu Sanum ini kemudian bisa ketemu ya. Semoga. Amin. Tapi kalau dia mendengar juga ya, mohon maaf kalau tidak jadi ketemu juga ya. Kita melihat waktunya nanti insya Allah. Tadi dikirim broadcastnya enggak? Bisa dilihat. Jadi itu dua. Kemudian ada berikutnya ini yang menarik itu kita mencoba mengkaji kitab. Karena di kalangan anak muda khususnya Surabaya untuk kajian kitab itu khusus anak muda ya di Surabaya itu kurang gitu. Tapi kita mencoba mencari kitab yang agak unik. Meskipun kitab ini populer tapi agak unik tapi stylenya gaya style anak muda. Kita ambil itu kitab Al-Hikam. Oh, yes. Kenapa kok ambil kitab Al-Hikam? Satu, di wilayah Al-Hikam ini kalau versi saya satu logikanya masuk jalan permainan logika. Yang kedua kemudian wilayah akhlak atau tazkiyatun nufus yang sangat diperlukan oleh anak-anak muda. Tapi yang menarik ini gayanya ini kan kitab Al-Hikam ini pasti diawali dengan sebuah quotes atau kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah Iskandari. Jadi ibaratnya kalau sudah dari quotes saja itu bisa menarik minat atau penasaran dan lain sebagainya dari materi yang di situ. Dan alhamdulillah kita sifatnya masih private karena sifatnya interaktif, kita batasi. Tapi untuk yang kayak AFC sudah batch pertama sudah selesai karena Albina ini baru Mas Abu Sanum gitu. Kalau launchingnya, tapi kalau secara rentetannya ya hampir 2 tahunan. Seperti itu. Secara ini ya, secara keseluruhan dari mulai perencanaan sampai beberapa program sudah jalan, sudah 2 tahun Ustaz. Iya, seperti itu. Kemudian sampai 7 bulan ini Ustaz, kira-kira antusias peserta yang ikut itu seperti apa Ustaz? Mungkin bisa testimoninya atau jadi bagaimana? Kita ambil kan kita mulai 7 bulan ini kondisi pandemi ya. Iya. Dan ternyata responnya itu luar biasa. Ya, kita batasi karena kondisi pandemi kita batasi dengan kuota sekian. Ternyata yang kemudian register itu kemudian hampir 2 kali lipatnya. Dan kalaupun yang program-program yang lainnya ya alhamdulillah semuanya kuota kemudian selalu terpenuhi karena kita pinginnya nggak sifatnya begitu melebar tapi lebih kepada interaktif. Maka biasanya kita batasi untuk AFC misalnya kita batasi sekitar 30, untuk kemudian kalam kajian kitab Al-Hikam juga kita batasi agar kemudian interaktif karena biar langsung mengena dan kemudian langsung terfahamkan. Masya Allah. Gitu. Baik pemirsa, daripada penasaran
Oke, langsung aja kepoin Instagramnya Albina Project Ustaz ya. Iya. Dan YouTube-nya di ya Albina Project juga namanya. Ustaz. Albina Media Project. Albina Media Project. ALBYNA Ustaz ya. Iya, benar. ALBYNA Albina Project. Pro JECT. JEK kalau benar. Jadi langsung aja teman-teman nanti bisa kepoin segala informasi tentang Albina Project, terutama yang berada di Surabaya. Yang daftar udah overlap, nanti teman-teman di Surabaya yang kemudian ingin ikut segera aja DM, nanti tanya program berikutnya apa, Indian kalau perlu. Jangan intensif Indian sama adminnya Ustaz ya, bahaya. Nanti tanya nomor itu. WA. Tapi kalau di Instagram itu nanti kalau teman-teman misalnya mengikuti, itu tiap pagi itu insya Allah akan ada nasihat-nasihat dari teman-teman di Albina Project. Keren. Ya, kita nyebutnya Albina Daily. Jadi ada quotes-quotes yang menarik yang dibikin oleh sastrawan-sastrawati. Keren. Di Albina Project. Udah keren, bermanfaat, dan pastinya kontennya bukan konten kaleng-kaleng saja. Iya. Nah, ini juga sekaligus mengcounter konten-konten negatif yang lain. Nah, ini teman-teman udah deh, nggak usah ragu, nanti kepoin sosmednya, ikuti programnya. Nah, langsung aja. Nah, kali ini mungkin perkenalan kita cukupkan Ustadz. Kita pamit dulu kepada pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.